Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini sama-sama Allah takdirkan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Hidayah yang sampai pada halaman 87 di kitab matanya, kemudian 72, 73 di kitab Syarah Al-Kuliah. Sama-sama kembali kita buka dengan umul kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada beliau sang penulis kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Pencetus Islam Muhammad Al-Ghazali, dan untuk para ulama, para guru-guru kita, Syekh Ridwan Musbri, Syekh Habib Hasan Muhammad Muhammad, Syekh Walid Zainul Qarnain, dan pendahulu Kiai Haji Nahawi, serta semua para guru-guru kita, orang tua kita, pendahulu Masjid Al-Zakirin, semuanya yang ada di alam barzah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada usia, Allah memberikan umur yang barokah, panjang umur, fisihah wal afiyah, dan kita semua mendapatkan futuh, mendapatkan asrar, terbukanya hati kita untuk mendapatkan cahaya ilmu dari kitab Bidayatul Hidayah, cahaya ilmu dari para ulama, cahaya keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qul alaihim waladhdallin. Ila anqal, sampai pada bacaan faqad syabbahaqallahu bi'akil lahmil maitati fama ajdaruka an tahtariza minha wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsik hal fika aibun zahirun aw batinun wa hal anta muqarifu ma'siyatin sirran aw jahran fa idza arafta dhalik min nafsik fa'lam anna ajzahu an at-tanazzuhi amma nasabtahu ilayhi ka'ajzika wa udrahu ka'udrik. Faqad syabbahaka, dan sungguh telah menyamakan kepada engkau Allahu, siapa Allah, bi'akil lahmil maitati, dengan orang yang memakan dagingnya mayit. Jadi Allah menyerupakan orang yang menghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya yang meninggal. Bisa kita bayangkan, atau kalian bayangkan, kata beliau, bagaimana ada darah
ada daging dari orang yang meninggal dunia, kemudian kalian nikmati, bagaimana perasaan Anda? Jadi Allah memberikan gambaran orang yang suka menghibah atau membicarakan kekurangan saudaranya itu sama dia kan dengan memakan bangkai saudaranya tersebut. Tentu kalian akan tidak senang gitu. Fama ajdaruka, maka apakah yang lebih pantas antah tariza kepada Anda untuk menjaga, untuk menahan minha daripada ghibah, wa yamna'uka dan dari mencegahnya engkau an ghibatil muslimin dari menggunjing atau menggosip saudara muslimnya kalian. Amrun apa perkara, lau tafakkarta fihi yang seandainya Anda berfikir fihi di dalam perkara tersebut, wa huwa an tanzura, maka adapun hal tersebut hendaknya Anda melihat fi nafsika pada diri Anda, hal fika aibun zahirun aw batinun, apakah pada diri Anda itu ada aib, ya, kekurangan atau cacat yang zahir atau batin. Wahal anta, dan apakah anta adapun Anda muqarifu maksiatin, ialah juga termasuk melakukan maksiat, sirron au jahron, baik secara samar atau secara terang-terangan. Fa idza arafta, maka jika mendapatkan siapa Anda zalika kepada itu perbuatan yang tidak baik min nafsika pada diri Anda, fa'lam, maka ketahuilah anna ajzahu, kepada bahwasanya kelemahan orang itu anit tanazzuh, dari meninggalkan ketidakbaikan, amma nasab tahu ilaih, yang Anda telah meletakkan kepada orang tersebut. Ya, jadi kita menganggap orang itu jelek, kita menganggap orang itu tidak baik. Nah, kita lakukan riba atau anggapan-anggapan yang tidak baik, begitu, dibangsakan kepada mereka. Padahal kamu juga punya cacat, kamu juga punya kekurangan yang sama seperti mereka, begitu. Yang mereka tidak mampu meninggalkan ketidakbaikan itu, ka'ajsika, seperti ketidakmampuan kamu juga. Wa udrahu, dan adanya udurnya dia, ka'udrika, sebagaimana udurnya kamu. Wa kama takrahu, maka sebagaimana tidak senang siapa Anda antaftadhiha, kepada akan mengungkap, menjelaskan kamu, wa tadhkuru, dan menyebutkan engkau, uyubaka, kepada aib-aibmu, fahuwa aidan yakrahuhu, maka demikian juga orang tersebut tidak mau kalau kejelekannya diungkap. Nah, jadi begini, ya. Kalau kita ingin mengungkap kejelekan orang lain, coba kamu lihat dirimu dulu. Apakah memang kamu sudah baik? Apakah kamu memang tidak punya dosa? Apakah memang kamu tidak punya salah? Kalau kamu juga punya salah, kalau kamu juga tidak baik, jangan mengungkit atau mengungkap kejelekan orang lain. Pada tak bagus gitu. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan begini, ini pesannya Sayyidina Abbas, ya.
Ini catat baik-baik, ini bagus ini. Apa kata beliau? Idza aradta an tadhkur uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Jika Anda ingin membicarakan aib saudara Anda, jika kalian ingin menceritakan kejelekan saudara kalian, apa kata beliau? Ingatlah, fadhkur uyubak, kamu harus ingat kejelekan kamu sendiri. Jadi kalau ingin membicarakan kejelekan orang, kita mesti ingat kejelekan kita sendiri, biar tertahan maksudnya. Begitu. Dan sahabat Abu Hurairah berkata, begini kata beliau, yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi wa lam yubsir al-jida' fi aini nafsi. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Salah satu di antara kalian melihat kepada pasir atau debu yang ada di mata saudara kalian, tapi kalian tidak melihat ada sebatang kayu yang ada di hadapan kalian atau di mata kalian. Jadi ini ungkapan indahnya sahabat Abu Hurairah. Kalian bisa menyaksikan debu yang ada di mata saudara kalian, tapi kalian tidak bisa melihat pohon yang ada di mata kalian. Kalau bahasa Indonesia kita itu dulu, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak. Kita kan sering melihat kekurangan saudara kita, tapi kita juga tidak sadar bagaimana kita punya banyak kesalahan. Allah begini. Jadi diajari sama Al-Ghazali biar kita tidak gampang menghibah saudara lagi. Jadi kalau kamu tidak mampu, lemah menghindar dari ketidakbaikan, mereka juga lemah. Mereka juga punya ketidakmampuan begitu. Dan mereka tidak mau kejelekannya itu disampaikan, sebagaimana kalian juga tidak mau. Fa in satartahu satarallahu alaik uyubak. Nah, maka jika kamu menutupi kejelekan saudara kamu, Allah akan menutupi kejelekan engkau. Begitu. Jadi kalau kita ingin kejelekan kita ditutupi oleh Allah, kita tidak boleh mengungkap kejelekan saudara kita. Allah. Jangan suka menceritakan kejelekan saudara kita. Yang saat ini, ya, ini sudah menjadi tren, menjadi satu kebanggaan dan dianggap suatu prestasi ketika bisa mengungkit atau mengungkap kejelekan saudara lagi. Para sakibun, ini bukan dibuka dikolah, gitu kan? Nah kita bangga kemudian, oh ini aibnya ketemu, ini aibnya. Allah, begitu. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan, sering-seringlah menutup aib saudara lagi. Sekali lagi, fa in satartahu, dan jika engkau menutup keburukan saudara kamu, satarallahu alaika, Allah akan menutup untuk engkau uyubaka kepada aibnya engkau. Wa in fadhahtahu, dan ketika Anda sering membuka kejelekan saudara kalian, mempermalukan saudara kalian, sallallahu alaika, maka Allah akan mengutus kepada engkau alsinatan, kepada lidah, hidadan yang tajam, yumazzikuna, yang akan merobek, merusak irdoka, kepada kehormatan engkau fid dunia, di dunia. Nah ini hati-hati. Barang siapa yang suka membuka aib saudaranya, orang
yang suka mempermalukan saudaranya, maka Allah akan mengutus kepada satu lidah untuk mengungkap kejelekan orang tersebut, ya, di depan orang banyak. Orang yang sering membuat orang malu di hadapan orang lain, tunggu pada saatnya, kata Allah, dia akan mendapatkan kesempatan juga dipermalukan dengan lidah yang tajam, mengungkap kejelekan dia. Gitu maksudnya. Hati-hati, hati-hati. Itu bukan di akhirat tapi di dunia. Summa yafdahu Allah ala ru'usil khalaiq, dan tunggu ini besok yang akan Allah berikan kepada orang yang suka mengungkap kejelekan saudaranya. Allah akan permalukan dia kelak di hadapan makhluk yang banyak yaumal qiyamati, di hari kiamat. Di samping di dunia dipermalukan, besok di akhirat juga dipermalukan oleh Allah. Begitu. Ya Allah, semoga Allah menutup aib kita semua, ya. Karena kalau pas aib kita dibuka, ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah, karena kadang kita ini hanya casingnya saja yang bagus, penampilannya, dalamnya kurang baik, itu kan. Kalau kelas kita ini dari tutup aib oleh Allah, ya Allah, Allahumma astur ayubana, ya Allah, semoga Kau tutup aib-aib kami. Seperti kalian kalau tahu bagaimana aibnya kami, Masya Allah, tentu kalian tidak mau ikut kumpul, kenal, bareng sama Mas Tur Zaini. Untung masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in nazarta ila zahirika, dan jika engkau melihat kepada zahirmu, wa batinika, dan batinmu, falam tutalli fihima, dan engkau tidak mendapatkan pada zahir dan batin itu ala aibin, akan satu cacat, ya, aib, wa naqsin, dan kekurangan, fi dinin, dalam urusan agama, wala dunya, dan tidak juga urusan dunia. Fa'lam, ketahuilah, anna jahlaka bi uyubi nafsika, bahwasanya ketidaktahuan engkau dengan aib-aibnya dirimu, akbahu anwa'il hamaqah, ialah paling buruknya beberapa perkara kebodohan. Jadi kalau kalian sudah melihat diri kalian, melihat, meneliti kekurangan kalian, dan kalian merasa tidak punya kekurangan, kan? Jadi kalau kalian tidak menemukan kekurangan kalian, tidak menemukan kejelekan kalian, saksikan kalian termasuk di antara orang yang paling bodoh, dan termasuk di antara kebodohan yang paling bodoh. Jadi kalau kita ingin tahu kebodohan yang paling bodoh itu adalah kalau kita tidak tahu aib kita. Gitu. Sehingga kadang kita merasa hebat, merasa baik, merasa mulia. Kijereng pun apa ngerasa mulia, tak gelem kok ngaji, tak gelem belajar, tak mau, gitu kan? Ngaji tak mau. Karena apa? Sudah merasa mulia, merasa cukup. Sama dengan gelas, ya. Kayak gini nih air ini. Kalau penuh airnya, tidak bisa ditambah lagi. Orang itu kalau merasa penuh, punya ilmu, punya ibadah, bahkan tanpa cacat, tidak bisa dia dapat apa-apa, karena sudah merasa. Dan ini termasuk apa ya, kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, orang yang baik itu orang yang seperti apa? Beliau menjawab, orang yang baik yang merasa dirinya tidaklah, man dhanna inna annahu musii'un fa huwa khairun.
Barang siapa yang menyangka dirinya tidak baik, dia orang baik. Terus siapa yang tidak baik? Yang tidak baik idza dhanna annahu muhsinun, yaitu orang yang menganggap dirinya baik. Siapa berbohong? Kok engkau baik kok. Baik ya, baik saya. Itu tidak baik kalau itu. Nah ini berarti tidak baik. Semoga selamat ya. Insyaallah. Wala aiba, dan tidak ada aib a'zam, yang lebih besar, lebih berat minal hamuki, daripada kebodohan. Nah, jadi ini sudah a'zamul hamki, paling bahayanya kebodohan ini, paling aibnya, ya paling besarnya kebodohan, dia tidak menyadari kalau dirinya punya kekurangan. Ini apa ya? Termasuk penyakit yang sangat bahaya, seperti zaman sekarang yang menganggap diri kita sangat baik tanpa cacat. Kalau kebaikan mau disandangkan pada dirinya, kalau keburukan tidak mau. Dan contohnya ada acara, ada pengajian, ada majelis, sukses. Kadang kan kita merasa ini gara-gara saya ini sukses, kan? Tahu nak sukses, arek kok ada singan lakukan kok. Yang buat begini saya. Terus memberi sandal elah, apa ya? Bedingkok. Tidak mau pakai sandal elah. Nah ini bahaya ini. Walau aradallahu bika khaira, dan seandainya menghendaki Allah, siapa Allah, bika kepada engkau khairan, kepada kebaikan, labassaraka, niscaya Allah akan menampakkan kepada engkau bi'uyubi nafsika, kepada kekurangan diri. Jadi kalau Allah menghendaki baik kepada seorang, Allah akan menunjukkan aib orang tersebut. Dia akan sadar kekurangannya. Dia akan mengerti kelemahan. Dan ini yang larang, itu loh yang mahal. Faru'yatuka, maka adapun melihatnya engkau, nafsaka, kepada dirimu, bi'ainir ridha, dengan pandangan ridha, adalah ghayatu ghabawatik, termasuk dari puncak kebodohan engkau. Bodah apa namanya ya? Puncak ghabawatik ini tolol gitu. Wajah lika, dan kebodohan engkau. Summa in kunta shadiqan, kemudian jika memang engkau orang yang benar, yang jujur, fi dhannika, dalam dugaan engkau, fashkurillaha ta'ala, maka bersyukurlah engkau kepada Allah Ta'ala, alaihi, atas apa yang telah Allah berikan, atas kebenaran tersebut. Wala tufsidhu, dan janganlah engkau merusak kepadanya, bisal bin nas, dengan mencela manusia. Watamatmat, dan juga menyakiti bi'aradihim, kepada kehormatan mereka. Fa inna dzalika min a'dhamil uyub, karena itu semua termasuk daripada aib yang sangat besar. Nah, jadi kalau kalian ingin termasuk orang-orang yang baik, maka kenalilah diri kalian, dapatilah kekurangan kalian. Nah, kalau kalian kemudian melihat diri kalian ridho, ya, merasa kalian sudah bagus,
kalian sudah merasa baik, maka itu merupakan puncak daripada kebodohan. Bahaya benar, bahaya. Bahaya. Nah, kalau kalian sudah bisa melihat kepada diri kalian dan kalian menemukan apa yang ada pada kalian, bersyukurlah kepada Allah. Jangan rusak ya diri kalian dengan cara mencaci orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan merusak kehormatan orang lain. Kenapa? Karena dengan cara demikian, artinya kalau kita merusak ya, merusak aib orang lain, merusak kehormatan orang lain, ya, mengungkap aib orang lain, itu menunjukkan aib kita juga besar, menunjukkan kita sangat tidak baik. Maka saya teringat dengan nasihat guru kami tercinta Syed Habib Hasan Bahrun. Beliau pernah memberikan nasihat singkat kepada kami yang beliau katakan, terus kamu pakai ini ya, terus kamu gunakan. Apa? Beliau mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apakah tidak pernah kalian teliti? Coba sekali-kali kita mengintip batin kita, kita mengintip ruhaniyah kita mengintip diri kita sendiri agar tidak sering melihat orang lain, agar kita bisa mengetahui banyaknya kekurangan yang ada pada kita, maka kita akan menjadi orang mulia. Tak gampang tak gampang arasa, tak gampang menjatuhkan orang lain. Jadi ini bahasa Allah ya, yang begitu indah, singkat tapi padat. Singkat ini kalimat tapi mencakup untuk meraih kemuliaan dunia akhirat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian apakah tidak pernah kalian teliti? Nah, jadi ini akan mendatangkan kesadaran pada diri kita. Gitu. Semoga manfaat ya. Insyaallah, semoga barokah, diselamatkan dari penyakit ghibah, diselamatkan dari penyakit gosip ya. Diselamat. Apa kata Rasulullah? Orang yang bisa menjaga lidahnya, memberikan jaminan akan lidah dan kemaluannya, saya jamin, Rasulullah mengatakan akan masuk surga dengan jaminan Nabi Muhammad. Man yatman li ma baina lahyai wa ma baina fahdain. Barang siapa yang memberikan jaminan kepada apa yang ada di dua rahangnya dan yang ada di dua pahanya, kemaluannya, Rasul mengatakan ana admin, saya jamin dia masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jaga kita punya lidah, jangan suka menggibah, jangan suka gosip, jangan suka dusta, jangan suka madu domba. Kemarin kita sudah sama-sama, sekali lagi kita berdoa kepada Allah. Allah menjaga lidah kita, Allah menjaga hati kita, Allah menjaga semua anggota badan kita, Allah menguatkan iman dan Islam kita semua, keluarga, istri, anak-anak kita, murid-murid kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua lingkungan masyarakat yang ada di sekitar masjid Al-Zakirin kita doakan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa dunya sallallahu alaihi Rasulillah bi barakati kitab Al-Bidayah Bidayatul Hidayah Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim